Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat literasi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan. Saya Latisha Nita Vandeva dari kelas 7A SMP Negeri 56 Surabaya. Kali ini aku dapat kesempatan untuk mengikuti kontes meresensi isi buku novel. Penasaran kan novel apa? Ini dia, Rumah untuk Ellie. Novel ini ditulis oleh Lin Yu dan disyuting oleh Mardiansyah. Buku ini juga diterbitkan oleh Tekad Media Cakrawala yang berkolaborasi dengan Akad. Buku ini juga terbit pada Februari 2024 lalu. Buku ini juga dicetak hingga 4 kali dan terdapat 262 halaman. Ilustrasi buku ini seorang anak perempuan kecil yang duduk dekat jendela sambil melipat kakinya. Nah, nggak usah lama-lama, ini dia novel Rumah untuk Ellie. Ellie Samantha, seorang gadis 16 tahun yang menjadi korban perundungan dan penolakan dalam keluarganya. Ellie seorang remaja yang hidup dalam penolakan dan perundungan oleh ayah serta keempat saudaranya setelah dituduh sebagai penyebab kematian ibunya 5 tahun lalu. Ellie mengalami siksaan fisik dan mental di rumahnya sendiri, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tempat nyaman, tempat berkeluh kesah, tempat pulang, malah menjadi rumah paling menakutkan oleh Ellie tersendiri. Di balik itu, salah satu abangnya, Nata, saudara laki-laki terakhir Ellie Samantha. Hal yang mungkin berkesan di aku sendiri, ketika Ellie hendak pulang ke rumah, tetapi tiba-tiba hujan menghadang dirinya. Abangnya yang memiliki simpati dengan itu, dan saat itu juga Ellie sedang berusaha menghangatkan dirinya dengan cara menggosokkan tangannya dan sekali meniupnya. Sudah 3 jam Ellie duduk dan berdiri kesana kemari walau dingin menusuk. Kian lamanya abangnya datang menjemput Ellie dan pulang ke rumah. Bayangan Ellie, dia mungkin sudah mendapat kasih sayang dari saudara-saudaranya, tetapi malah jadi kondisi ricuh yang Ellie belum rasakan sebelumnya. Saudaranya malah bertengkar akan meributkan dirinya sendiri. Rasa bersalah dirinya kian membesar, yang semula menjadi senyum yang paling indah malah justru menjadi senyum yang paling canggung ditunjukkan oleh gadis cantik itu. Novel ini mengikuti perjalanan emosional Ellie mencari makna rumah dan penerimaan. Akhirnya menemukan kekuatan untuk meninggalkan lingkungan yang menyakitkan dan menemukan keluarga sejati di luar ikatan darah. Konteks awal Ellie, awalnya hidup bahagia dalam keluarga yang penuh cinta, namun semua berubah ketika ia dituduh sebagai penyebab kematian sang ibunda. Perundung dan penolakan. Setelah kejadian itu, Ellie dijuluki sebagai pembunuh dan terus-menerus disakiti secara fisik dan emosional oleh ayah dan keempat saudaranya. Perjuangan batin Ellie ketika rumah yang dulunya adalah tempat berlindung kini menjadi tempat penyiksaan bagi Ellie. Ia terus bertanya-tanya, kapan penderitaan ini akan berakhir? Kutipan yang bisa dipetik ketika Ellie mengatakan, "Dah, rumah, bahkan dunia tanpa bunda benar-benar semengerikan itu, dan juga seperti dibunuh berkali-kali namun tak kunjung mati." Akhir dari cerita ini yaitu Ellie menghilang dan tidak pernah kembali ke keluarganya, yang menyebabkan keluarganya akhirnya berkumpul di makamnya, menyiratkan penerimaan dan kerinduan mendalam terhadapnya. Kepergian Ellie dipicu oleh rasa putus asa karena tidak dipercaya dan tidak dihargai oleh keluarganya, terutama setelah peristiwa penipuan oleh temannya, Najwa, yang membuat dikucilkan. Daya tarik novel ini tersendiri yaitu mengajak para pembaca untuk menyelami perjalanan emosional Ellie dalam mencari arti rumah. Keunggulan dari novel ini tersendiri yaitu Rumah untuk Ellie adalah cerita yang menyentuh, karakter yang kuat, dan menjunjung tinggi tali persaudaraan antar sahabat yang tinggi. Dan kekurangan dari novel ini adalah pacing cerita yang lambat dan karakter pendukung yang kurang. Pesan moral yang bisa kami dapat adalah pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan, serta menyoroti dampak destruktif dari perundungan dan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, dengan adanya novel ini, kami, para pembaca,
dapat menyampaikan pesan bahwa keluarga cemara belum tentu selalu cemara. Maka dari itu, ayo baca novel ini dan beli jika engkau membutuhkan. Penghargaan novel tersendiri ini menjadi buku yang paling bestseller pada tahun 2024 dan novel ini diadaptasi menjadi sebuah film. Dan lebih unggulnya ketika novel ini lebih populer pada saat ia diterbitkan menjadi buku yang pernah populer dan terlaris di 2024 lalu. Pertengahan juga 2024, 2025, 2024 dan 2025 ia diadaptasi menjadi film. Nah, dari situ Rumah Untuk Ellie mungkin bisa mengajak para pembaca bisa menyelami emosional Ellie yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya. Maka dari itu, inilah saya dan cerita. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.